Sebelum Ibu tadi belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Jika mau keluar rumah, tetap patuhi prokes. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Mohon salah satu untuk memimpin berdoa. Saya Bu Deswita. Siapa tadi? Deswita. Deswita, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Deswita. Sama-sama, Bu. Pada pagi hari ini kita memasuki materi rumus dan nilai fungsi. Sebelumnya Ibu sudah share PPT dan juga video. Jadi jika kalian belum paham untuk membaca PPT-nya, kalian bisa melihat videonya dengan penjelasannya. Ibu izin share screen dulu. Iya, Bu. Sudah tampak belum? Sudah, Bu. Kalian perhatikan gambar berikut. Jika kalian disuruh untuk memilih, kalian memilih gambar yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kiri. Kanan, Bu. Yang kiri itu pengangguran, yang kanan itu sukses. Kalian mau jadi pengangguran? Kanan. Kanan. Iya. Pasti semuanya pilih sukses ya, karena kita semuanya itu pengen sukses. Ibu doakan semoga murid-murid Ibu semuanya di sini sukses ya. Amin. Ya, tapi kuncinya harus apa? Kerja keras, ikhtiar, berdoa, ya. Oke? Ibu lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama kalian dapat memahami konsep fungsi, yang kedua dapat menjelaskan rumus dan nilai fungsi, yang ketiga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Nah, kemarin Ibu singgung dulu materi yang kemarin, masih ingat tidak tentang relasi dan penyajiannya ya? Ibu sudah menugaskan kalian untuk memberikan contoh relasi, kemudian menyajikannya dalam diagram panah, diagram kartesius, kemudian dalam himpunan pasangan berurutan. Coba, Ibu sudah lihat beberapa pengerjaan kalian. Nah, perlu ada yang diperhatikan ini. A adalah himpunan siswa Andi, Budi, Citra, Dano ya. B adalah himpunan pelajaran yang disukai mereka. B IPS, IPA, SPD, TIK, Bahasa Inggris, MTK. Masih ingat ya yang kemarin kita sajikan dalam tabel, kemudian relasi ini kita sajikan dalam diagram panah. Nah, dalam menyajikan diagram panah, ingat kalian juga harus menggambarkan ininya, kurvanya atau kotaknya. Atau kalian juga bisa selain kotak, oval atau lingkaran gitu juga boleh. Yang penting dikotaki ya. Biar apa? Biar memisahkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kemudian kemarin juga ada sebagian yang tidak diberi tanda panah ya. Coba nanti ke depannya diberi tanda panah ya, karena ini penting untuk menunjukkan itu hubungan relasinya dari A ke B atau B ke A. Nah, kemudian selanjutnya dalam menyajikan diagram kartesius,
Ingat, dalam menggambar diagram kartesius, kalian harus perhatikan skalanya. Nah, jika kalian pakai buku streaming atau buku yang kotak-kotak, itu kan sudah ada kotaknya. Nah, berapa petak, begitu ya skalanya. Silakan kalian menggunakan skala 1 atau skala 2 atau skala setengah. Yang penting ada skalanya. Kemudian, dalam menyajikan himpunan pasangan berurutan, jika ada yang double, misalkan Andi menyukai PS, Andi menyukai IPA, Andi menyukai SPD, ini dirinci satu-satu, ditulis semuanya. Tidak hanya satu, Andi, IPS saja. Atau tidak ditulis dengan Andi, IPS, IPA, SPD. Itu salah. Ya. Baik, Ibu lanjutkan. Ini hanya mengulangi materi yang kemarin. Kemudian, Ibu lanjutkan terkait fungsi. Nah, jika kalian membaca materinya, kemudian kalian melihat videonya, pasti kalian setidaknya sudah ada gambaran relasi itu apa, kemudian fungsi itu apa, kemudian bedanya apa. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ini. Kalian perhatikan himpunan yang A, yang kiri ya. Ibu mau tanya, apakah setiap anggota A dipasangkan punya pasangan? Ibu ulangi pertanyaannya. Apakah setiap anggota ini mempunyai pasangan? Punya, Bu. Punya. Punya ya? Bu punya. Kemudian, apakah setiap anggota ini dipasangkan dengan tepat satu anggota B? Iya, Bu. Artinya tidak bercabang. A dikawankan dengan X, B dikawankan dengan Y, C dikawankan dengan Z. Artinya setiap anggota A ini punya pasangan di B, dan setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Nah, kemudian coba kalian perhatikan diagram panah yang sebelah kanan ini. Coba, apakah setiap anggota A dipasangkan ke anggota B? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa? Karena yang himpunan B. Yang B tidak dipasangkan. Iya, himpunan B ini tidak dipasangkan dengan anggota manapun di anggota B. Ini juga A tidak dipasangkan dengan anggota manapun di anggota B. Artinya yang dipasangkan cuma A dan C saja. Nah, kemudian, apakah setiap anggota himpunan A ini dipasangkan tepat satu anggota B? Artinya tidak ada yang nyabang, begitu. Ada tidak yang menyabang ini? Ada, Bu. Ya, Bu. Ada ya, yang ini ya. Ini anggota A, anggota himpunan A. Ini yang A dikawankan dengan X, A juga dikawankan dengan anggota B, yaitu Z. Artinya dia itu menyabang, kawannya lebih dari satu. Nah, dari dua diagram ini, mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi? Ada yang bisa menjawab? Kalau begitu, mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi? Yang tabel pertama, yang A adalah fungsi. Yang tabel kedua, yang A tidak fungsi, Bu. Kenapa yang tabel kiri merupakan fungsi? Karena himpunan A memiliki pasangan dengan himpunan B. Dan tepat yang B tidak, karena ada satu yang tidak dipasangkan. Kemudian ada yang bercabang. Himpunan A memiliki dua pasangan di himpunan B. Itu bukan termasuk fungsi. Iya, coba ya, Nana. Jadi yang kiri itu fungsi, yang kanan itu bukan fungsi. Kenapa? Karena ini fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi punya pasangan, nggak jomblo dia. Kemudian setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Ya, punya pasangannya masing-masing. Pasangannya berapa? Satu. Kemudian yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B.
Ini anggota A yang tidak punya pasangan di B siapa? Ini B. Ini A tidak punya pasangan. Ini C tidak punya pasangan. Ini B tidak punya pasangan, dan seterusnya. Dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Contohnya mana? Ini. A punya lebih dari satu pasangan. A itu pasangannya X sama Z. Pasangannya 2. Ya. Kemudian A ini pasangannya juga 2. Y sama Z. Ini C pasangannya juga nyabang 2. Pasangannya X sama Z. Ini B juga nyabang 2. Lebih dari satu pasangan. Pasangannya X sama Y. Dari sini. Kemudian kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jika Ibu balik pertanyaannya, pemetaan atau fungsi dari himpunan B ke A adalah? Tadi kan fungsi dari A ke B yang disebutkan Fatima. Kalau fungsi dari B ke A? Anggota B dipasangkan dengan anggota A. Korespondensi satu-satu, Bu. Belum sampai situ ya. Coba lihat di sini. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, fungsi itu juga merupakan relasi karena awalnya bisa terbentuk suatu fungsi karena harus ada relasinya dulu. Kemudian, memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ini fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Jika dibalik, fungsi atau pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, maka definisinya suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan B dengan tepat satu anggota himpunan A. Sifat-sifat fungsi yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan, jadi harus punya pasangan, nggak jomblo ya. Kemudian yang B, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi pasangannya hanya satu saja, nggak boleh lebih. Kemudian, setiap fungsi pasti merupakan suatu relasi, tetapi setiap relasi belum tentu suatu fungsi. Maksudnya bagaimana? Ya, fungsi itu harus punya relasi biar terbentuk suatu fungsi. Namun relasi belum tentu fungsi. Coba kita lihat yang tadi. Ini bukan fungsi, ini merupakan relasi atau bukan? Bukan, Bu. Nah, ini relasi atau bukan? Relasi. Relasi. Tapi ini bukan fungsi. Fungsi. Ini juga relasi, dan ini termasuk fungsi. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, coba. Untuk lebih memahaminya, coba ada yang bisa membacakan ini? Bu minta tolong, satu orang saja. Ya, Bu. Saya, Bu. Siapa tadi? Gantian ya. Saya, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan. 5 orang siswa yaitu Ani, Bella, Caca, Dian, dan Eli ditanyakan tentang ukuran sepatu yang mereka pakai. Hasilnya dinyatakan sebagai berikut. Ani ukuran Ya, dibaca. Ani ukuran sepatunya 35. Bella ukuran sepatunya 37. Caca ukuran sepatunya 33. Dian ukuran sepatunya 35. Eli ukuran sepatunya 34. Nyatakan keterangan di atas dengan diagram panah. Apakah relasi di atas merupakan fungsi? Nah, coba. Misalkan A adalah nama siswa. Anggotanya siapa saja? Ani, Bella, Caca, Dian, dan Eli. Kemudian, ya betul. B adalah himpunan ukuran sepatu. Maka anggota B siapa saja? 35, 37, 33, 35, dan 34.
35, 34. Karena 35-nya ini double, ditulis satu saja. Jadi seperti ini. Anggota A itu Ani, Bella, Caca, Dian, Eli. Anggota B 33, 34, 35, 35, 37. Kemudian ini maka diagram panahnya adalah seperti ini. Ani dipasangkan dengan 35, ukuran sepatunya 35. Kemudian Bella ukuran sepatunya 37. Caca tadi ukuran sepatunya 33. Dian ukuran sepatunya 35. Kemudian Eli ukuran sepatunya berapa? 34. Ini sepertinya 33, 34, 35, 36. Nah, ini ada yang salah ya. Jadi ini yang Dian 35, betul. Eli 34, Caca 33, Bella 37, Ani 35. Ya, betul. Betul ya? Iya, Bu. Ya. Kemudian, apakah setiap anggota A ini punya pasangan di B? Punya, Bu. Punya, Bu. Ya, kemudian apakah setiap anggota ini dipasangkan tepat satu anggota B? Iya, Ya, Bu. Nah, kalau begitu relasi ini fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Jadi itu termasuk fungsi ya. Jadi itu termasuk fungsi. Relasi di atas merupakan fungsi. Kemudian, coba ini. Diketahui A himpunan 1, 2, 3, B, A, B. Buatlah semua pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah. Ini kita gambarkan pemetaan yang mungkin. Artinya, setiap anggota A kita pasangkan dulu ke salah satu anggota B. Kemudian ini kan bisa. Kemudian ini pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Syaratnya apa? Yang penting anggota A ini dipasangkan ke anggota B. Setiap anggota A ini punya pasangan. Ya, tadi. Kemudian setiap anggota A ini dipasangkan tepat satu anggota B. Ini kan anggota A tidak ada yang jomblo ya, maksudnya punya pasangan semuanya ya. Iya, Bu. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 8. Atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Coba. A, anggotanya 1, 2. Jika banyaknya anggota A itu NA, maka banyaknya anggota A berapa? Banyaknya anggota A berapa? 3. Ya. Kemudian jika banyaknya anggota B itu ibu tulis NB, maka NB berapa? Anggota B berapa? 2. Tadi kan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B itu 8. 8 sama dengan tadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini apa? Ini NB. 2 kan ini NB. Kemudian 3-nya ini apa? NA. Ya. Pangkat NA.
8 ini apa tadi? 8 banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B. Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B sama dengan NB pangkat NA. Kemudian kalau soalnya Ibu balik, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A, rumusnya jadi bagaimana? Tinggal dibalik. NA pangkat 2, 3 pangkat 2. Pangkat, iya, NB. pangkat N, 3 pangkat 2. NB. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Boleh lanjut? Boleh lanjut tidak? Boleh. Boleh, Bu. Iya. Di fungsi ada yang namanya fungsi korespondensi satu-satu. Ini tadi namanya fungsi, kemudian ini korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Kemudian ini, kalau fungsi setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ini, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kalau korespondensi satu-satu, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Artinya pasangannya itu masing-masing. Kalau ini tadi B dipasangkan dengan Y, tapi C juga dipasangkan dengan Y. Artinya kan pasangan di B ini, Y punya pasangannya double di A, ada B dan C. Kalau korespondensi satu-satu pasangannya masing-masing, jadi dia punya pasangannya masing-masing. A dipasangkan dengan X, B dipasangkan dengan Y, C dipasangkan dengan Z. Nah, dari sini ada yang masih bingung? Tidak ada, Bu. Ya, nanti dilihat lagi. Ya, nanti dilihat lagi videonya. Ya. Kemudian selanjutnya terkait notasi fungsi. Nah, lihat fungsi notasi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti FGH. Jadi nanti bukan hanya F saja, tapi boleh G atau H dengan huruf kecil. Kemudian fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikannya dengan ini. Seperti ini. Kemudian, ini bacanya bagaimana? Ini sudah tuliskan ya. Dibaca F memetakan X ke Y, memetakan X ke Y. Kemudian ini dibaca F memetakan X ke Fx. Kalau ini F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Y merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X ditulis Y sama dengan Fx. Jadi yang dinamakan fungsi ini. Ibunya ada contoh soalnya, Ibu nanti jelaskan ya, tadi masih ada yang bingung. Kemudian Ibu masuk ini dulu. Di fungsi juga ada istilah daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Daerah asal adalah semua anggota A. Maka daerah asalnya siapa saja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, Bu. Betul. Kemudian daerah kawan. Daerah kawan itu apa? Semua anggota himpunan B. Berarti daerah kawannya siapa saja? 3, 19. Ya. Kemudian daerah hasil fungsi. Daerah hasil fungsi itu yang mana? Daerah hasil fungsi itu daerah kawan, ini yang sebelah kanan, daerah kawan yang punya pasangan. Ini yang punya pasangan siapa? 3, 5, 7, 9. Ya. Iya bukan yang punya pasangan? Iya, Bu. Iya, Kalau
11 ini masuk daerah hasil fungsi atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak memiliki Ya. Iya, karena 11 ini tidak punya pasangan. Coba lihat ini. Fungsinya dipetakan dari A ke B. Anggota A 1, 2, 3, 4 disebut daerah asal atau domain. Ini nama lainnya domain. Ini domain, ini kodomain, artinya daerah lawan. Dari diagram panah diperoleh bayangan 1 adalah 3. Ditulis F1 sama dengan 3. Kemudian bayangan dari 2 adalah 5, ditulis F2 sama dengan 5. Kemudian bayangan dari 3 adalah 7, ditulis F3 sama dengan 7. Kemudian bayangan dari 4 adalah 9, ditulis F4 sama dengan 9. Maka daerah hasilnya tadi apa saja? Yang sudah kalian sebutkan tadi betul. 3, 5, 7, 9, 11 tidak termasuk karena 11 tidak punya pasangan. Ya, di sini ada yang masih bingung. Kalau masih bingung, coba ini ada soal. Ini kalian lihat diagramnya. Anggota P, Aci, Badu, Catur, Dona. Anggota Q, Edi, Endi, Fani, Geri, Henny. Ayo siapa yang bisa menyebutkan daerah asalnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Yang cowok tadi Muhammad siapa? Bu. Coba tadi Muhammad siapa yang cowok tadi? Saya, Bu, Muhammad Lutfi. Ya, silakan. Daerah asalnya yang mana? Aci, Badu, Catur, Dona. Ya, kemudian siapa lagi? Daerah kawannya berarti yang mana? Saya, Bu. Saya Bu yaitu Fatimah, silakan Fatimah. Saya, Bu. Edi, Fani, Ya, Geri, Fatimah, dan silakan. Henny. Ya, betul. Kemudian daerah hasilnya berarti yang mana? Aci dengan Edi, Fani, Dona dengan Fani. Ya, Andy, Fani, Henny ya. Geri tidak, karena Geri tidak punya pasangan. Betul. Kemudian ini, jika daerah asal ini fungsi dalam bentuk f, x ini rumus fungsi. Nah, Ibu lanjutkan saja. Langsung ke sini saja, biar mudah. Diketahui fungsi di fungsi f ini dipetakan dari A ke B dengan A 1, 2, 3, 4. Artinya A ini domainnya dan B 3, 6, 9, 12, 15. B ini kodomainnya. Relasi fungsi f dinyatakan dengan sepertiga dari. Yang sebelah kiri tadi apa? Domain. Yang sebelah kanan kodomain. Nah, hasil atau range-nya mana? 3, 6, 9, 12. Sajian fungsi f dalam bentuk himpunan pasangan berurutan seperti yang kemarin menyajikannya seperti relasi masih sama. Jadi 1,3, 2,6, 3,9, 4,12. Sajian fungsi f dalam bentuk persamaan fungsi fx sama dengan 3x. Kemudian coba Ibu berikan contoh yang lain saja. Kelihatan tidak ya? Misalkan, ya misalkan ada soal begini. Contoh ya. Fungsi f, ini huruf kecil ya, fungsi f itu memetak anggap saja panah 2x, ini harusnya panah begitu ya anak-anak. Panah. Nah, memetakkan 2x plus 1 misalkan.
Kemudian fx ini sama dengan 2x plus 1. Nah, ini yang atas ini adalah menyajikan dalam bentuk notasi fungsi. Kalau yang bawah, ini fx sama dengan 2x plus 1, ini disajikannya dalam rumus fungsi. Ini serupa tapi tak sama, artinya sama-sama fungsi tapi menyatakannya berbeda, gitu. Kemudian, misalkan diketahui domainnya A, hanya siapa ya? Negatif 2, negatif 1, 0. Kemudian, kodomennya, kodomen negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, gitu. Coba kalian tentukan range-nya. Tentukan range-nya. Caranya menentukan range-nya bagaimana? Dengan disubstitusikan. Disubstitusikan ke rumus fungsinya. Karena range ini berkaitan dengan hasil ya. Jadi kita substitusikan nilainya. Fx sama dengan 2x plus 1. Maka kita substitusikan domainnya x-nya tadi domainnya negatif 2 sama dengan kan x-nya ini yang dalam kurung x-nya ini negatif 2. Kita substitusikan ini kita ganti juga x-nya dengan negatif 2 ditambah 1. Hasilnya berapa? Negatif 3 ya? 5, Bu. 5. Negatif apa? Negatif 4 ditambah 1, negatif 3. Ya, yang teliti lagi. Benar apa tidak? Ya, Bu. Ya, kemudian F berapa lagi? F negatif 1. Artinya disubstitusikan lagi ke rumus fungsinya. Dikali negatif 1. Ditambah 1. Sama dengan berapa? Negatif 3 ditambah 1. Negatif? Negatif 2 ditambah 1. Negatif? 1. Benar tidak? Benar, Bu. Ya, kita substitusikan lagi. X-nya 0. Sama dengan 2 dikali 0. Ditambah 1. Sama dengan berapa? 2 kali 0, 0 ditambah 1, 1. Ya. Kemudian kita substitusikan lagi. X-nya 1. Ini yang disubstitusikan yang ini ya. 1, 2 kali 1 ditambah 1 berapa? 3, Bu. 3. Maka range-nya itu berapa? Range-nya itu hasilnya. Yang ini. Negatif 3, negatif 1. 1, 1, 3. Negatif 3, negatif 1, 1, 3. Range-nya ini. Kemudian, yang nomor 2, coba kalian tentukan bayangan dari 10. Berapa? Bayangan dari 10 itu artinya 10 ini X-nya. Artinya 10 ini X-nya. X sama dengan 10. Kemudian kita substitusikan. Tadi. 20. Bayangannya Hasilnya 21, Bu. hasilnya 21. Caranya begini ya. 2 tambah 1 sama dengan 21. Jadi bayangan dari 10 berapa?
21. Ya. Kemudian, kalau Ibu kecilkan kalian kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kemudian yang selanjutnya, coba jika diketahui fx sama dengan 9, nilai x-nya berapa? Caranya bagaimana? Tadi fx, kan rumus fx ini. Fx sama dengan 2x plus 1. Loading ya? 9 sama dengan 2x plus 1. Kalian tentukan x-nya. Siapa yang bisa? X-nya kita pindah ke ruas kiri. 2x sama dengan 1 dikurangi 9. Maka 2x sama dengan berapa? 8. Ya. X-nya sama dengan berapa? 4, Bu. 4. Betul. Jadi, jika diketahui fx sama dengan 9, nilai x-nya adalah 4. Coba kita cek. Ceknya bagaimana? Kita cek fx sama dengan fx sama dengan, kan tadi f, berarti f4 ya. F4 apakah sama dengan 9? Kita masuk ke substitusikan ke rumusnya. 2 kali 4 ditambah 1. Apakah sama dengan 9? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi benar, nilai X-nya adalah 4. Gitu ya. Dari sini Iya. ada yang ditanyakan. Dari menentukan Ada. range-nya, menentukan bayangannya, kemudian nilai X-nya. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Cukup ya, kemudian Ibu lanjutkan. Ini nanti terkait grafik fungsi, Ibu sampaikan ke pertemuan 3, pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu skip dulu. Kemudian ini anak-anak, contoh soal, diketahui fungsi fx 2 dikurangi setengah x dengan daerah asalnya ini. Daerah asalnya ini, kalau kita sajikan dalam tabel, kita taruh yang atas. X lebih dari sama dengan negatif 2, X kurang dari 6, maka X-nya sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3, 4. X-nya yang antara ini. X-nya adalah ini. Nah, kita sajikan dalam tabel X sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, nih, yang baris kedua ini fungsinya, hasilnya. Kita tulis fungsinya tadi fx sama dengan 2 dikurangi setengah x. Kita substitusikan, ini x-nya kita lihat yang pertama ini negatif 2, kita substitusikan ke sini, 2 dikurangi setengah dikali negatif 2, hasilnya taruh sini, negatif hasilnya 3. Kemudian ini negatif 1, kita substitusikan ke rumusnya ini, kemudian hasilnya taruh sini, hasilnya 2 setengah. Kemudian 0, kita substitusikan ke sini. Hasilnya ini 2. Jadi 2. 2 setengah, 2, 1 setengah, 1 setengah, 0, negatif setengah ini adalah hasilnya atau range-nya. Ini domainnya, ini X-nya tadi, X-nya ini ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasilnya. Hasil kita substitusikan tadi nilai X-nya. Maka koordinat titiknya ini. Koordinat titik ini nanti berfungsi untuk memudahkan kalian menggambar grafik fungsi. Tapi grafik fungsi
Ibu sampaikan nanti di pertemuan ketiga. Ya. Dari awal sampai akhir ada yang masih belum paham tadi terkait notasi dan rumus fungsi? Insya Allah, Pak. Yang lainnya? Ya. Allah paham, Bu. Ya, dikerjakan latihan soalnya. Yang di modul itu banyak, ada kunci jawabannya juga, jadi kalian bisa mengecek jawaban kalian. Latihan-latihan soal di paket itu juga banyak, supaya kalian apa? Supaya kalian terlatih dan kalian lama-lama paham gitu, ya. Kemudian untuk yang terakhir, coba kalian simpulkan apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini. Ada yang Saya bisa siapa? Fatima. Ya. Yang dapat saya pelajari yaitu fungsi dari fungsi. Apa itu namanya? Sifat fungsi, pengertian dari fungsi, contoh-contoh fungsi, macam-macam rumus-rumus dari fungsi, cara menghitungnya, dan notasi fungsi. Ya, ini Fatima ya. Tadi yang tanya, sudah paham Fatima? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Iya. Jadi itu tadi yang jadi kalian bisa menentukan domainnya mana, kemudian kodomainnya mana, kemudian membedakan relasi dan fungsi, kemudian kalian bisa menentukan range-nya, kemudian menentukan nilai X-nya. Itu ya tadi. Kemudian di akhir nanti Ibu beri link ya untuk penugasan. Tetap minggu ini ada penugasan. Penugasannya nanti berupa link Google Form. Nanti berupa soal, ada 10 soal pilihan ganda. Nah, kisi-kisinya itu ya dari apa yang Ibu sampaikan dari PPT-nya tadi terkait fungsi, perbedaan yang bukan fungsi dan yang merupakan fungsi tadi, kemudian domain, kodomain, kemudian nilai X, nilai fungsi, begitu ya? Iya, Bu. Nah, untuk minggu selanjutnya, kalian sudah PTS ya? Jadi hari ini adalah minggu terakhir kita ketemu secara virtual seperti ini dengan Ibu. Jadi kalau besok minggu depan PTS, Ibu doakan semoga kalian sukses dalam PTS-nya. Jangan lupa untuk belajar, ya, latihan soal yang banyak. Kalau ada yang ditanyakan atau belum paham dari materi-materi sebelumnya, bisa ditanyakan ke Bu Risda atau ke Pak Yudi. Boleh. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kalian on ya. Kita foto sama-sama. Ya, foto gaya bebas boleh. Ya. Nanti Ibu. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anak. Salah satu memimpin berdoa. Saya Bu Auli. Nambahin sedikit Bu ini. Iya. Tambahin sedikit ya. Inggih. Iya, maaf. Sebenarnya untuk materi PTS ini sampai dengan hari ini yang diterangkan oleh Bu Risda. Jadi ada 3 bab ya, dari pola dan barisan bilangan, kemudian bidang koordinat, dan terakhir yaitu sampai dengan fungsi yang dinyatakan pakai notasi dan rumus. Sehingga tadi ada domain, kodomain, dan range tadi. Itu aja. Terima kasih Bu Risda. Inggih Bu, terima kasih Bu Ina. Silakan tadi siapa yang ingin memimpin berdoa? Bu. Aulia, Bu. Aulia, Fatima. gantian Aulia. Kemarin minggu lalu sudah Fatima ya, sekarang gantian Aulia. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, semoga kalian dan sekeluarga sehat. Jika kalian nanti tatap muka, tetap
patuhi prokes ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.